Shalom. 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 Beri tos kanan kiri. Kita mau mulai ibadah kita. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita pujikan satu pujian, hati yang menyembah. Semua angkat undang untuk bangkit berdiri. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku,
pujian syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati untuk datang menghadap ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Dengan segala kerinduan hati kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kesempatan yang Kau berikan pada kami. Untuk selalu melakukan kewajiban ibadah kami di hadapan Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapa. Kami melakukannya bukan untuk mendapat pujian dari manusia, tapi untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau hadir pada pagi hari ini untuk memberikan urapan kuasa Roh Kudus penuh atas kami Tuhan. Hingga kami dipenuhkan dengan zaman kuasa-Mu Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kami untuk selalu memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Karena kami manusia yang tak luput dari segala kesalahan dan pelanggaran. Ajar kami Tuhan untuk semakin taat, setia dan takut di hadapan Engkau. Untuk mendengarkan perkataan Tuhan dan untuk semakin mematuhi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Untuk seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau urapi Tuhan setiap pelayan-Mu pada pagi hari ini yang akan melakukan pekerjaan baik-Mu. Kiranya Tuhan urapan kuasa-Mu turun atas hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu akan penuh dengan zaman kuasa Roh Kudus-Mu. Kami akan semakin tetap mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini kita baca di dalam Amos 5 ayat yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Selanjutnya kita pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja. Sukacitaku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja. Tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia sang Raja selamanya. Masih kuat untuk berdiri? Amin. Haleluya. Kita lanjut satu pujian. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji
menceritakan cinta kasih Tuhan. Sambil menunggu silakan duduk, kita pujikan satu pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau batas selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, hanya Allah. Jemaat kami mohon untuk bagi berdiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang sanggup memberikan kami kekuatan. Allah yang sanggup memampukan kami Tuhan. Hanya Engkau lah Allah kami yang satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan pernah pergi dari kami Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan Tuhan yang berikan pada kami. Tuhan, Kau izinkan kami untuk kami datang di tempat ini, untuk kami memuji, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati dalam kehidupannya. Tuhan, berkati Tuhan pelayanannya. Apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan Tuhan, berkati ya Bapa. Inilah Tuhan doa kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan hanya kepadamu. Kami serahkan Tuhan doa kami dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Cek, cek. Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada kesempatan yang lalu saya memberitakan tentang kesehatan jiwa, masih ingat ya tentang kesehatan jiwa. Pagi hari ini saya akan membagikan lanjutannya. Tolong dibantu. Oke. Mengenai pemulihan jiwa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri terlebih dahulu, kita mau baca ayat emas kita hari ini. Dalam Mazmur 42 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Kira-kira yang lebih sulit sembuh itu luka tubuh atau luka jiwa? Luka jiwa, sepakat ya? Kenapa? Kenapa luka jiwa lebih sulit sembuh dibandingkan dengan luka tubuh? Karena luka jiwa tersembunyi jauh dalam diri seseorang, benar? Kalau luka tubuh misalnya yang terluka tangannya atau kepalanya sudah tahu yang harus diobati yang mana. Tapi kalau luka jiwa nggak bisa dilihat, jauh tersembunyi dalam diri seseorang. Bahkan ada orang-orang yang nggak menyadari dia juga ada luka dalam jiwanya. Bagaimana mau disembuhkan kalau dia sendiri nggak sadar kalau jiwanya itu terluka. Nah, salah satu tanda saja seseorang yang memiliki luka di jiwanya, dia sensitif sekali sama perkataan orang lain. Sensitif banget, mudah tersinggung dan mudah sakit hati. Padahal perkataan atau tindakan orang buat si A misalnya biasa aja. Tapi buat orang yang punya luka jiwa, itu seperti pedang tajam yang menusuk hidupnya. Lihat, perkataannya sama, tapi bedanya dia punya luka di jiwanya. Jadi perkataan yang biasa pun bisa menyakiti hatinya. Kenapa jiwa manusia perlu dipulihkan? Mungkin kemarin kita belajar tentang kesehatan jiwa, mungkin kita berkata, saya baik-baik saja. Nggak ada tuh tanda-tanda kemarin yang tanda-tanda gangguan jiwa itu ya. Nggak ada, semuanya lewat gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, penting kita tahu pagi hari ini. Kenapa sih jiwa setiap manusia perlu dipulihkan? Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu mengalami berbagai masalah jiwa. Percaya nggak? Setiap orang punya namanya masalah jiwa. Kenapa? Karena iblis itu mau melukai kita bahkan sejak dalam kandungan. Saya ingat waktu saya kuliah, dosen saya seorang spesialis obgyn, kandungan ya, spesialis kandungan. Dia berkata, kalian tahu nggak
Bahkan dalam perut ibunya, janin itu sudah punya perasaan. Dia sudah tahu perasaan dia itu diterima atau dia tertolak. Seringkali ya misalnya pasangan pengen punya anak laki-laki biar bisa meneruskan keturunan. Waktu di USG, terus dokternya bilang, wah selamat ya anaknya perempuan ini, lucunya. Terus bapaknya bilang, ya perempuan sih. Hati-hati loh. Katanya dokter ini bilang berdasarkan penelitian, janin itu sudah punya perasaan. Dia bisa tahu perasaannya dia, oh dia itu diterima atau dia tertolak. Atau orang-orang yang aborsi, yang punya anak yang tidak diinginkan. Janin itu tahu. Sebelum digugurkan tuh dia sudah tahu rasanya. Janin itu aduh sedih sekali dia tertolak. Jadi kita mau lihat. Sejak dalam kandungan tuh iblis sudah mau melukai kita. Dalam pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Manusia jadi mudah namanya kecewa. Mudah terluka. Mudah marah, sakit hati, kepahitan, mengasihani diri. Dan rentan terhadap berbagai problem jiwa lain. Nggak usah diajarin ya anak kita ya. Kalau misalnya nggak dibeliin yang dia mau, kecewa. Nggak usah diajarin ya, bisa marah-marah. Nggak usah diajarin ya, mereka juga bisa terluka sama perkataan kita. Lihat, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Sejak itulah manusia itu mengalami berbagai masalah jiwa. Dan kalau tidak dipulihkan, dibiarkan terus-menerus, jiwa manusia itu bisa jadi berlubang atau terkoyak. Ini yang kita mau bahas hari ini. Kita bahas dulu pendekatan secara medis ya. Bapak Ibu Saudara, ada namanya bagian otak dalam diri seseorang. Sebagai pusat kendali emosi itu namanya amigdala. Amigdala itu terletak di bagian kiri nih, kecil banget. Besarnya itu seperti kacang almond, bentuknya juga seperti kacang almond di bagian kiri otak. Inilah yang tugasnya itu mengendalikan emosi seseorang. Amigdala. Nah, amigdala ini kalau terganggu dan tidak dipulihkan, ini penyebab-penyebabnya pola asuh yang salah, jiwa yang berlubang, alam bawah sadar yang terluka. Jadi 3 penyebab ini bisa menyebabkan amigdala terganggu. Kita mau bahas satu persatu penyebab amigdala terganggu. Yang pertama, ini bagus loh buat Bapak Ibu dan buat calon Bapak Ibu. Kita belajar pola asuh yang salah. Banyak ya pola asuh kalau kita mau belajar parenting, banyak materi-materi. Tapi yang terpenting tahu materi parenting itu apa? Didiklah anakmu sesuai dengan firman Tuhan. Yang kita mau bahas tapi pagi hari ini mengenai keterlibatan pengasuhan ayah dan ibu. Ayah dan ibu seringkali tidak mau terlibat dalam arti gini. Misalnya ayahnya sudah bagi tugas, saya sudah kerja, saya kerja sudah capek, saya cari uang buat menafkahi kalian. Jadi kamu, ngomong sama istrinya, kamu yang harus mendidik anak-anak, kamu yang harus menjaga anak-anak, semua urusan anak-anak urusan kamu. Hati-hati. Ada juga yang istrinya ada teman saya, istrinya yang wanita karir, suaminya yang di rumah. Kebalikannya, jadi istrinya ini nggak mau tahu urusan anaknya, urusan sekolahnya, ujian tuh semua jadi papanya yang ngajar. Semuanya tuh jadi dibalik gitu tugasnya. Ibunya nggak mau terlibat dalam pengasuhan. Hati-hati. Bapak dan ibu harus terlibat dalam pengasuhan, tapi yang saya mau bahas pagi hari ini, ternyata berdasarkan penelitian ada rentang usia anak laki-laki dan perempuan. Kapan saatnya bapak harus lebih dekat ke anak perempuannya. Kapan saatnya ibu-ibu harus lebih dekat ke anak laki-lakinya. Kita lihat ya. Bisa kebaca nggak? Bisa ya? Oke. Ayah dan ibu memiliki peranan yang berbeda-beda dalam mendidik anak. Ayah, nggak bisa ibu ngajarin ini. Kemampuan untuk mengarahkan. Ini sudah memang bagiannya ayah. Memang ayah ini punya kemampuan untuk mengarahkan seseorang, mengarahkan anaknya. Dia juga mengajarkan anaknya untuk melindungi diri. Bagaimana caranya proteksi diri sendiri. Dan ayah juga mengajarkan anaknya untuk menghargai diri. Sedangkan seorang ibu, lihat peranan ibu.
Ibu tuh yang mengajarkan empati kepada anak-anak. Empati itu artinya kita bisa memposisikan diri kita di posisi orang lain. Misalnya orang lain lagi berduka, kita rasanya oh saya ikut berduka. Susah kaum bapak itu merasakan seperti itu. Tapi kalau kaum ibu nonton sinetron aja sudah nangis-nangis. Saking empatinya berlebihan. Terus apalagi empati seorang ibu mengajarkan kepedulian. Kepedulian itu diturunkan oleh ibu-ibu ke anaknya. Bagaimana kita peduli terhadap orang lain. Dan yang terakhir mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Lihat di sini, ternyata ini anak laki-laki, ini anak perempuan ya. Ternyata seorang ayah itu usia pentingnya waktu anak wanita berusia 5 sampai 12 tahun, ayah harus lebih mendekatkan diri ke anak-anaknya. Mereka harus diajarkan tentang perlindungan diri, tentang menghargai diri, tentang mengarahkan jalan hidupnya. Tapi untuk anak-anak usia 5 sampai 12 tahun, dia malah harus lebih dekat ke ibunya. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Anak laki-laki yang memiliki ikatan kuat dengan ibunya, cenderung punya banyak teman di sekolahnya. Dia bisa terhindar dari resiko depresi, kecemasan, karena dia terlatih memahami perasaan orang lain. Karena dia dekat sama ibunya, dia tahu, oh begini caranya ya, saya peduli sama orang lain, oh gini ya caranya. Dan akhirnya sampai dia dewasa nanti, dia akan menghargai wanita. Dia terbiasa menghormati ibunya, maka dia akan menjaga besok wanita yang akan jadi pasangannya atau anak-anaknya, dia akan jaga, dia akan hormat sama wanita. Kalau dalam usia ini dia didekati oleh ibunya, benar-benar diajarkan nilai-nilai mengenai empati, kepedulian, dan nilai-nilai kehidupan. Tapi lihat, sebaliknya untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan, maaf. Anak perempuan yang usia 5 sampai 12 tahun malah harus dekat ke ayahnya. Kenapa? Karena saat itu ayahnya mendidik dia. Kamu berharga, kamu harus jaga diri, kamu harus bisa melindungi diri sendiri. Dia mengarahkan jalan hidup anaknya. Tapi nanti di usia dia beranjak remaja, dia harus dekat sama ibunya. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Kalau kehilangan anak-anak ini kehilangan sosok seorang ayah di usia-usia pentingnya dia. Nanti waktu dia besar, dia akan cari sosok ayah itu. Tuh Uci sudah ngomong sugar daddy. Sering dengar ya, masih SMP, masih SMA, sudah sama om-om. Sama om-om tuh bukan karena dia cinta sama om-om tuh, tapi dia minta sesuatu. Dia tuh mau perhatian seperti seorang ayah. Mungkin om-om tuh bisa beliin dia apa, beliin ini. Kalau beliin sugar glider kan lucu ya, tapi kalau sugar daddy gak lucu Bapak Ibu Saudara. Bahaya. Seorang ayah, kau harus terlibat dalam kehidupan anakmu di usia-usia rawan. Dan saat wanita di usia 12 sampai 21, ibu harus lebih dekat lagi dengan anaknya. Kenapa? Karena di masa ini, masa-masa galaunya remaja. Dia butuh teman untuk cerita, teman untuk curhat. Kalau ibu gak mau dengar, dia akan cari teman curhat yang lainnya. Kalau sahabatnya baik, oke. Tapi kalau sahabatnya ternyata sarannya salah, sudah jatuh. Makanya seorang ibu punya anak-anak usia remaja, engkau harus tahu siapa teman dekat anakmu. Dia bergaul dengan siapa, kegiatannya bagaimana. Harus dipantau lebih lagi oleh seorang ibu. Karena mereka butuh didengarkan. Tapi intinya begini ya, jangan sudah dibagi usia nanti terus bapak-bapak pulang-pulang langsung bagi. Oh anak saya ini sekarang perlunya sama saya, yang itu kamu aja ya. Enggak gitu, butuh kedua sosok. Tapi ini menekankan harus lebih dekat lagi, lebih dipantau lagi, membutuhkan lebih perhatian. Dicatat ya, kalau yang anak usia kecil lebih dekat ke ayahnya, besar ke ibunya. Tapi untuk anak-anak pria, usia kecil lebih dekat ke ibunya, usia besar dekat ke ayahnya. Kita lanjut, tadi sudah kita bahas mengenai pola asuh yang salah. Yang kedua sekarang mengenai jiwa yang berlubang. Tadi kita sudah belajar tadi apa bagian otak amigdala. Nah sekarang untuk seseorang dengan jiwa yang berlubang,
dia hanya berpikir dengan perasaan tanpa menggunakan prefrontal cortex. Wih, hari ini udah belajar anatomi 2 otak ya, udah pinter semuanya. Prefrontal cortex itu adalah bagian depan di otak, bagian paling depan. Fungsinya apa? Lihat. Yang pertama fungsinya itu menganalisa. Seseorang yang punya jiwa yang berlubang, dia nggak bisa menganalisa situasi, nggak bisa pikir panjang, nggak punya perencanaan. Oh, kalau saya berbuat begini, nanti akibatnya begitu. Udah nggak bisa. Karena jiwanya sudah berlubang, pokoknya pikirannya yang penting sekarang selamat, besok urusan besok. Sudah nggak punya kemampuan untuk mengevaluasi. Dia nggak mau tahu akibatnya apa, pokoknya dia kerjakan dulu. Lihat. Yang kedua, fungsi prefrontal cortex ini untuk mempelajari. Artinya apa? Orang yang jiwanya berlubang, dia nggak bisa belajar dari kesalahan. Harusnya seseorang tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Tapi orang yang jiwanya berlubang, dia jatuh lagi. Misalnya, masih dekat, belum menikah. Masih belum menikah aja, pacarnya sudah berani mukul, sudah berani nampar, sudah berani apa. Tapi dia nggak bisa belajar. Nanti pacarnya minta maaf lagi, maaf ya, maaf. Saya janji gak akan ngulangin lagi. Terima lagi. Dipukul lagi, putus lagi, datang lagi pacarnya. Saya minta maaf kali ini gak akan ngulangin lagi. Jadi orang ini gak bisa belajar. Orang yang sehat, yang menggunakan prefrontal cortex, dia tahu kalau saya terima lagi, pasti balik lagi. Orang ini gak bisa berubah. Tapi orang dengan jiwa berlubang hanya dengan perasaan. Saya masih sayang. Saya gak bisa hidup tanpa dia. Hanya perasaan, gak pikir panjang ke depannya bagaimana. Yang ketiga, fungsi prefrontal cortex ini untuk mengevaluasi. Ini yang sering kali terjadi. Kita harus punya kemampuan mengevaluasi diri. Benar? Evaluasi diri itu artinya apa? Kita bisa merenungkan kehidupan kita. Kesalahan kita. Kalau dinasehati, kita mau dengarkan. Tapi kalau orang dinasehati pasti mental, merasa dia yang paling benar, merasa semua orang salah dia yang terbenar, dia sudah kehilangan kemampuan mengevaluasi diri. Simpelnya Bapak Ibu Saudara ya, contoh kecil aja yang ini. Seseorang ini gak bisa bersihin kamarnya sendiri. Lah, dirinya sendiri gak diurus apalagi orang lain ya. Tapi di sini mengevaluasi diri ini lebih dalam arti lagi mau mendengarkan masukan. Dinasehati, dia tahu oh iya saya salah. Tapi kalau orang sudah diberitakan firman Tuhan begini-begini, tetap firman Tuhan yang salah, saya yang benar. Wah bahaya. Sudah kehilangan kemampuan untuk mengevaluasi. Yang keempat, fungsi prefrontal cortex ini memilih. Tadi pilihannya, pilihan yang benar, pilihan yang salah, dia sudah gak bisa memilih, gak tahu lagi yang dipilih. Dan yang terakhir, memutuskan. Kehilangan kemampuan untuk memutuskan. Kalaupun dia memutuskan, keputusannya pasti salah. Lihat, ini orang-orang dengan jiwa yang berlubang. Secara medisnya terganggu bagian prefrontal cortex-nya. Dan yang terakhir tadi kita sudah belajar pola asuh yang salah, jiwa yang berlubang. Yang terakhir alam bawah sadar yang terluka. Seperti gunung es, Bapak Ibu Saudara, kalau gunung es kayak film Titanic itu ya. Puncaknya saja kecil kelihatannya. Pikiran sadar kita cuman menentukan sedikit dari perilaku karakter kita. Tapi sebenarnya di bawah gunung yang besar yang ketutup sama air itu adalah alam bawah sadar kita. Itu yang membentuk perilaku kita, itu yang membentuk karakter kita. Kita gak sadar ternyata pikiran alam bawah sadar itu yang lebih berbahaya. Seseorang dengan alam bawah sadar yang terluka, ini tanda-tandanya. Hari ini kita checklist lagi ya. Apakah alam bawah sadar kita terluka atau tidak? Mudah tertolak. Mudah tertolak. Jadinya dia merasa gak ada yang mendukung dia. Dia merasa dia gak pernah diterima di mana saja. Di lingkungan ini gak diterima, di sini gak diterima.
Padahal nggak seperti itu. Itu hanya pikirannya dia saja. Pikirannya dia nggak ada yang suka sama dia. Kalau dia datang ada orang lagi ngobrol, pasti ngomongin saya. Lah, ini orang yang mudah tertolak. Yang kedua, tanda orang alam bawah sadarnya terluka, sensitif terhadap kritikan. Ya ampun, baru kritikan dikit aja. Saya sama suami saya, kita berdua tuh saling suka mengkritik. Masukkan lah ya, lebih bagus ya jangan kritikan lah. Misalnya ada apa, oh iya. Karena apa? Kritikan itu membangun, ya. Jangan menjatuhkan ya, beda kan menjatuhkan sama membangun. Kritikan itu tujuannya membangun supaya kita lebih baik lagi. Tapi orang yang alam bawah sadarnya terluka, dia nggak bisa, sensitif sekali. Kembali lagi, sensitif banget. Ngomong sedikit aja kita salah. Bisa diputar-putar sama dia, ngomongnya tuh kayak gini. Padahal nggak seperti itu maksud kita. Dan yang ketiga, haus pujian. Nah ini orang-orang yang suka mencari pujian kesana sini, dia mau dihormati, dia mau oh itu semuanya saya, oh itu semuanya saya. Dia mau pembuktian diri. Karena mungkin di masa lalunya dia pernah direndahkan, mungkin dia pernah dalam hidupnya terpuruk, sekarang dia mau membuktikan. Jadi dia haus pujian, mau semua orang, wih hebat, wih keren, wih kamu sekarang berhasil ya. Semua orang harus tahu dia sukses, haus pujian. Tandanya lagi narsisme. Ya nggak termasuk selfie, nggak apa-apa selfie sekali-sekali. Bedanya narsisme tuh dia merasa dia yang paling hebat. Dia yang paling keren, pokoknya narsisme. Sudah tingkatan tahap paling parah. Kalau selfie masih ya satu lah tingkatannya. Lalu yang kelima, tandanya itu hiperbola. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hiperbola itu artinya melebih-lebihkan. Segala sesuatu tuh bahasa gaulnya lebay. Nggak gitu padahal. Misalnya, ya ini saya bangun rumah di desa, rumah sederhana. Dia pulang ke temannya, kamu tahu nggak? Saya bangun rumah tingkat 10, ada liftnya, ada kolam renangnya. Pokoknya dia melebih-lebihkan, padahal nggak seperti itu. Itu sebenarnya mirip dengan haus pujian. Dia mau dapat pengakuan, dia mau orang lebih menghormati dia, tapi caranya salah. Nggak perlu kita melebih-lebihkan, jadilah orang apa adanya. Bukan ada apanya juga, apa adanya. Nggak perlu lebay, nggak perlu berlebihan. Yang wajar saja. Karena nanti kalau sudah melebih-lebihkan, jatuhnya ke bohong. Bohong udah biasa, jadilah pembohong. Akhirnya melekat dalam diri seseorang. Kadang orang yang sudah terbiasa, sama seperti orang yang terbiasa mencuri, mungkin awal-awal deg-degan, tapi lama-lama nanti sudah biasa. Orang yang berbohong juga seperti itu. Mungkin awalnya, aduh saya bohong, enggak boleh gitu. Tapi lama-lama alarmnya itu sudah gak bunyi lagi. Sudah biasa, sudah jadi lifestyle-nya, sudah jadi gaya hidupnya dia. Bohong itu hal biasa. Oh hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan lidah kita lidah penipu. Berikutnya, emosional. Boleh marah, saya juga kadang-kadang marah sama anak saya. Tapi emosional tuh marah-marah terus. Amarah itu menguasai hidupnya. Emosi aja, baru kesenggol dikit bacok. Senggol bacok, enggak gitu juga sih. Pokoknya segala sesuatu tuh temperamennya sangat tinggi. Orang baru ngelihat dikit, apa lihat-lihat. Gak boleh salah sama orang seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya orang takut deketin, ya kan? Terus, kamu aja yang ngomong, enggak kamu aja. Takut loh orang deketin orang yang emosional. Tapi sebaliknya, orang yang sabar, banyak teman. Orang yang emosional, takut disentuh tuh takut. Berikutnya, perfeksionis berlebihan. Perfeksionis ini ada bagusnya ya. Artinya apa? Mau segala sesuatu berjalan sempurna. Bagus ya, mau rumahnya rapi, mau semua tertata rapi. Tapi perfeksionis berlebihan tuh tahu enggak? Enggak boleh aturannya tuh berubah sedikit pun. Ngatur nih misalnya, baju ya, kadang suami saya juga ambil baju sembarangan. Geser satu senti aja enggak boleh.
barang-barang harus di tempatnya. Bener-bener. Misalnya nih, lipstiknya di sini, bedaknya di sini, pokoknya ada aturannya. Nanti anaknya geser dikit, siapa yang pindahin lipstik mami? Bedaknya siapa di sini? Jadi benar-benar perfeksionis berlebihan. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Berikutnya, tanda alam bawah sadar yang terluka, antisosial. Antisosial itu artinya dia nggak bisa bergaul. Dia nggak suka tuh ke kumpulan-kumpulan. Dia nggak suka ke perhimpunan-perhimpunan. Pokoknya maunya sendiri. Dia ngerasa nggak cocok sama semua orang. Saya nggak cocok sama ini, saya nggak cocok sama itu. Pokoknya akhirnya apa? Akhirnya dia memilih, saya nggak kemana-mana. Saya sendiri aja. Antisosial. Hati-hati. Bagaimana? Ada yang dicentang? Banyak. Astagfirullahaladzim. Banyak. Ya nggak apa-apa. Karena memang pagi hari ini kita bisa menyadari apakah kita terluka atau tidak. Karena mungkin selama ini kita berpikir saya baik-baik saja. Iya kan? Seringkali saya nggak ada masalah. Jiwa saya sehat. Alam bawah sadar saya baik. Jiwa saya nggak ada yang terkoyak. Tapi saat pagi hari ini kita belajar sama-sama. Kita bisa lihat ternyata poin-poinnya ada sesuatu dalam diri kita yang harus disembuhkan. Ada sesuatu yang harus dipulihkan. Lihat, hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa memulihkan kita, amin. Cuman Dia yang bisa memulihkan jiwa kita yang berlubang. Saya mau kita baca sama-sama Mazmur 103. Mazmur 103. Ini ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud menuliskan, kalau kita baca ya, dari ayat 1 sampai 22, ini Daud lagi memuji Tuhan. Daud menyadari jiwa kita dikasihi Allah, batin dibersihkan, kesalahan diampuni, masa lalu kita ditebus, masa depan kita diperbaharui, jiwa kita diterima apa adanya, jiwa kita dipahami oleh Allah. Lihat, kalau kita mau baca renungkan pasal ini, pasal 103 ini. Betapa Daud menyadari, Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sungguh mengasihi setiap jiwa kita. Yesus adalah kekasih dan tabib bagi jiwa kita. Kalau pagi hari ini jiwa kita sedang terluka, datang jadikan Dia tempat teraman kita. Kita sudah belajar, kita sudah tahu Allah satu-satunya yang sanggup memulihkan jiwa kita. Lalu next. Oke. Lalu pertanyaannya bagaimana respon kita? Kalau kita tahu Tuhan yang sanggup memulihkan jiwa kita, bagaimana respon kita supaya kita bisa mengalami pemulihan jiwa? Hanya 3 yang saya catat di sini. Kita mau sama-sama belajar bagaimana respon kita supaya kita mengalami pemulihan. Respon kita yang pertama, mendekat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Mazmur 62 ayat 2. Ada lagunya ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Itu lagu diambil dari Mazmur 62 ayat 2. Ini merupakan pengakuan kesaksian Daud. Kalau hanya dekat Tuhan saja dia tenang. Daud itu seorang raja yang luar biasa, setuju? Dia hebat, dia memenangkan pertempuran di mana-mana. Dia punya segalanya, dia kaya. Tapi lihat, seseorang yang hebat sekalipun menyadari hanya Tuhan tempat perlindungannya. Hanya Tuhan gunung batunya, hanya Tuhan kota bentengnya. Itu yang buat Daud tidak goyah. Dia menghadapi tantangan sehebat apapun, Goliat sebesar apapun, musuh sebanyak apapun, Daud enggak takut. Karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Tuhan keselamatannya dia.
mendekat pada Allah itu artinya selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita selalu berada dalam hadirat Allah, kita akan merasa aman. Kemanapun kita pergi dan melangkah, kita tahu, oh hadirat Allah beserta dengan kita. Oh Allah selalu beserta dengan saya. Kita akan mengalami ketenangan. Jangankan begitu ya, anak kecil saja, Jason, kadang-kadang kan saya gangguin kan, Jason, sana pipis sendiri, terus ke belakang sendiri. Ya, kan ada Yesus. Ya, mungkin hal simpel ya, tapi anak kecil sih sudah tahu kalau ada Tuhan, dia tenang, dia aman. Apalagi kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, yang sudah mengalami kasih Tuhan. Kita harusnya tahu, kita mau dibawa kemanapun, kita aman kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita selalu dalam hadirat Tuhan, amin. Mendekat kepada Allah juga berarti kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita ambil waktu kita berdua dengan Bapa kita. Kita curahkan semua hati kita. Kita curahkan apa yang ada di jiwa kita. Yang membuat lubang di jiwa kita. Mungkin tadi kita sudah cek poin, aduh ini saya begini. Kita datang, Tuhan pulihkan saya dong. Tuhan saya gak mau seperti ini. Saya gak mau jadi orang yang mementingkan diri sendiri. Saya gak mau jadi orang yang egois. Tuhan akan memberikan nasihat kepada kita. Menuntun kita. Memberikan kekuatan pada jiwa kita. Kita buka hati kita. Biarkan Tuhan bekerja. Itu respon kita yang pertama supaya mengalami pemulihan jiwa. Mendekat kepada Allah. Bagaimana respon kita yang kedua? Yang kedua, mengakui pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara, ada di sini yang tidak punya pelanggaran dan dosa, yang putih seputih salju, yang kalau hidupnya itu digambarkan seperti kertas mulus semuanya, ada? Gak ada kan? Kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua orang yang berdosa. Itu sebabnya kita harus mengakui pelanggaran kita pada Tuhan. Itu sebabnya kita harus minta ampun sama Tuhan setiap hari. Tuhan ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya, ampuni kelemahan saya. Mungkin yang saya sengaja, yang saya tidak sengaja, Tuhan ampuni saya. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lihat, saat kita mengaku dosa kita, maka Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Amin. Ini pentingnya mengaku dosa bukan ketika di gereja saja, tapi senantiasa setiap waktu. Kita misalnya lagi berbuat apa, mungkin kita tiba-tiba gak sengaja membentak, marah. Oh Tuhan ampun Tuhan, Tuhan ampun dosa saya. Kita harus selalu meminta ampun kesalahan kita. Karena dosa seharusnya kita semua dihukum, tapi oleh kasih karunia-Nya kita diampuni. Amin. Ini yang kedua, kalau tadi mendekat kepada Allah respon kita, yang kedua mengakui pelanggaran kita, respon kita yang ketiga. Memegang janji Tuhan dan melakukan firman-Nya. Kita buka dalam Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bapak Ibu Saudara percaya janji Tuhan iya dan amin? Percaya? Amin? Kita harus memegang janji Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ini satu paket. Satu paket. Pegang janji Tuhan, lakukan firman Tuhan. Karena hanya dengan melakukan firman Tuhan, kita dapat mengalami pemulihan. Melakukan firman Tuhan adalah bukti kita taat sama Tuhan. Kita mau mengalami janji-janjinya. Karena itu kita mau pegang firman Tuhan. Saya mau mengalami janji-janjimu ya Tuhan. Saya mau pegang janji Tuhan. Tapi lakukan dulu firman Tuhan. Bagaimana kita mau pegang janji Tuhan tapi kita gak mau melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan bilang, lah kamu aja gak melakukan perintahku. Kok kamu mau janji-janjiku? Ini satu paket. Lakukan firman Tuhan.
maka janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Firman Tuhan itu punya kekuatan, terus memperbarui hidup kita, terus memulihkan jiwa kita. Saat kita baca firman Tuhan, terkadang ya, padahal saya nih baca Alkitab ini tahunan, jadi sudah ada tanggalnya segini-segini. Tapi seringkali ketika saya mengalami masalah, saya dapat firman itu yang sesuai dengan pergumulan saya. Saya dapat kekuatan, rasanya itu cuma baca ya. Kayaknya ayatnya itu langsung keluar, kasih kekuatan, kasih obat dalam hidup saya. Langsung rasanya aduh Tuhan, kayak gimana ya, kayak malu gitu, kayak ketawa, aduh iya ya Tuhan, iya Tuhan. Ini pentingnya kita pegang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kebutuhan jiwa itu cuma 3. Kebutuhan jiwa manusia itu ada 3. Dihargai, dikasihi, dan dipercayai. Inilah yang dicari orang-orang. Jiwanya tuh haus akan penghargaan, haus kasih sayang, haus supaya orang percaya sama dia. Ini dicari semua orang. Tapi pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara semua, gak perlu dicari. Gak usah dicari kemana-mana. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menghargai kita, Tuhan sudah percaya sama kita. Amin. Gak perlu pengakuan dari orang lain. Gak perlu kita bicara sana sini. Gak perlu membela diri seperti apa. Tuhan sudah mengasihi saya. Tuhan sudah percaya sama saya, Tuhan sudah menghargai saya. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup memulihkan jiwa kita. Firman Tuhan sampai di sini, biar jadi kekuatan buat hidup kita. Kita mau belajar, kita datang pada Tuhan, kita minta Tuhan memulihkan jiwa kita. Mari pemain musik saya undang ke depan. Saya rindu menyanyikan pujian, Allah peduli, Allah mengerti. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau sungguh-sungguh datang. Kita mau mendekat pada Allah. Haleluya Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami semua yang memerlukan Engkau. Tuhan lihat setiap jiwa kami Tuhan. Kalau Tuhan lihat ada lubang, ada luka di jiwa kami. Tuhan Engkaulah tabib segala tabib. Kau yang sanggup memulihkan kami. Yesus, Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini?
kasih. Engkau Allah yang senantiasa peduli, Engkau Allah yang senantiasa mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu menjadikan kami berharga. Engkau selalu menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Engkau Allah yang menyelidiki setiap hati kami. Engkau tahu Tuhan jiwa-jiwa kami. Kami percaya Tuhan ketika kami dekat Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memulihkan. Ampuni kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Ketika kami mau melakukan kebenaran firman-Mu, kami percaya janji-janji-Mu itu Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Pakai lebih dahsyat lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, apapun yang hamba-Mu lakukan. Bahkan setiap pergumulannya yang belum dijawab Tuhan. Engkau Allah yang menjawab Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami rindu memberikan persembahan, kami rindu memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan. Persembahan dijalankan 2 kali. Yang kedua untuk pembangunan gereja. Sungguh ku bangga Bapak. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman, nanti sore ada sekolah minggu jam 4 sore. Kaum Bapak nanti langsung jalur WA. Lalu ibadah pemuda remaja hari Senin. Ibadah kaum wanita hari Selasa, doa selamat malam Roh Kudus hari Kamis. Semua berjalan seperti biasa. Kita mau lebih setia lagi mengiring Tuhan, amin. Mendekat pada Tuhan, selalu dalam hadirat Tuhan. Ada pengumuman lain?
yang berulang tahun, sebentar maju kita akan doakan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapanmu ada anak-anakmu, engkau telah tambahkan 1 tahun lagi. Tuhan berkati di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kesehatan, berkat kekuatan, masa depan yang dahsyat Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Tuhan, kami yakin, kami percaya hati mereka dipulihkan, hati mereka Tuhan Engkau segarkan kembali. Kami yakin berkat itu datangnya dari Engkau. Turunlah berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang hadir pada saat siang hari ini, kami yakin, kami percaya, Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, jiwa kami dipulihkan. Oleh karena kasih Tuhan, jiwa kami disegarkan. Mungkin di antara kami banyak yang jiwa-jiwa yang sakit. Ketika kami melihat firman Tuhan, kami menyadarinya dan kami mengakuinya. Dan kami Tuhan minta belas kasihan daripada Engkau. Tuhan Yesus, sembuhkan kami Tuhan. Karena kami mau berkenan di hadapan Engkau. Ampuni kami kalau kami keras kepala. Ampuni kami kalau kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi oleh karena Roh Kudus, kami yakin, kami percaya Engkau akan memulihkan jiwa yang sakit di dalam nama Yesus. Kami yakin, kami percaya ketika jiwa kami pulih, jiwa kami sehat, kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Seringkali kami salah dalam menyembah karena jiwa kami sakit. Tuhan, belas kasihan-Mu kiranya terus ada di dalam hidup kami. Sembuhkan kami, tahirkan kami, supaya kami boleh berkenan terus di hadapan Engkau. Tuhan Yesus berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu. Di dalam kesehatan mereka, Engkau memberkati. Di dalam sekolah mereka, Engkau memberkati. Di dalam pekerjaan mereka, Engkau memberkati. Di dalam apapun yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Berkati umat-umat-Mu yang sudah memberikan korban persembahan, persepuluhan, korban-korban yang lain. Biarlah tingkap-tingkap langit dicurahkan di atas kami semua. Mari kita mengangkat tangan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati kami semua mulai siang ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.